teman-teman semua, kembali lagi di podcast kewirausahaan kali ini. Nah, sebelum itu izinkan aku untuk memperkenalkan diri. Nama aku Bima, aku dari Teknik Mesin Angkatan 23 dan di sampingku sekarang ada Mas Satria Mardika dari Teknik Mesin Angkatan 15. Beliau merupakan co-founder dari Carbonis Life ya Mas ya? Ya. Nah, mungkin bisa diceritakan dulu Mas, Carbonis Life itu apa secara singkat? Oke, singkat aja ya. Mungkin teman-teman kalau yang belum pernah dengar ya, tapi dari bahasanya aja carbon is life. Jadi carbon is life. Jadi gimana caranya kita itu membawa carbon fiber, kalau teman-teman tahu apa itu carbon fiber, ke life atau ke kehidupan sehari-hari. Jadi maksudnya adalah carbon fiber yang biasanya ada ya di motor, di mobil, di dunia otomotif, itu kita bawa ke produk-produk lokal kayak misalnya tas, terus dompet, casing HP, dan aksesoris lainnya. Jadi itu sih singkatnya Carbonis Life itu kayak gitu. Singkatnya itu ya Mas. Singkatnya kayak gitu. Jadi Carbonis Life itu membawa karbon ke kehidupan kita sehari-hari. Betul. Ya, oke. Betul. Nah, sebelum kita masuk ke inti pembahasan yang dimana kita bakalan pindah haluan nih Mas. Oke. Kayak dari seorang seorang engineer balik arah, putar arah ke seorang wirausaha. Itu kan secara nggak langsung kayak bertolak belakang ya Mas ya. Iya. Kita nggak belajar tentang maybe akuntansi atau perhitungan segala macam bisnis, tapi kita memaksa putar balik. Kita sekarang bakalan ngebahas gimana kehidupan Mas selama mahasiswa dulu. Oke. Mulai dari Mas masuk kuliah sampai mungkin lulus, bisa ceritakan dulu Mas. Oke. Ini mungkin agak ngalor ngidul ya, karena kan timelinenya panjang ya. Bener ya. Jadi dulu aku tuh dari SMA Padmanabaya, SMA 3. Waktu itu mau teknik mesin ya mungkin kayak anak teknik mesin pada umumnya. Jadi kayak pengen jadi engineer, kerja di BUMN, PLN, Pertamina ya kayak itu kayak Basic gitu lah. Basic aku yakin, dan dulu mah ngobrol sama teman-teman juga nggak jauh-jauh dari itu harapannya, cita-citanya gitu. Nah terus seiring berjalannya waktu itu pertama kali nyoba bisnis itu semester 4 apa 5 gitu. Dulu itu nyobain namanya nyewain HT buat event itu loh. Oke, ya. Nah dulu itu simply niatnya karena uang saku kurang, rasanya kayak uang sakunya kok cuma segini sih gitu, tapi mau minta juga nggak enak kan, karena uang sakunya cuma segini. Putar otak tuh bisnis apa yang aku kira-kira bisa ya gitu. Terus waktu itu ngambil dari tabungan, terus juga pinjam ke orang tua, akhirnya punya tuh pertama tuh 10 unit doang HT. Nah terus ya alhamdulillahnya jalan, banyak klien yang minjem ya, dari teman-teman sendiri, fakultas lain, jurusan lain, bahkan dari univ lain juga banyak. Itu akhirnya bisa punya sampai 40, 50 gitu. Nah itu alhamdulillah banget, jalan terus sampai akhirnya waktu itu KKN kan. KKN itu aku nggak mungkin nih berhentiin ini bisnis, jadi mulai KKN itu aku pasain ke adikku tuh 3 tahun di bawah, dia waktu itu juga udah kuliah maba di sebelah di elektro. Jadi dia yang pegang tuh bisnis HT-nya, dan alhamdulillah juga tambah besar juga ya. Dan sampai sekarang bahkan, jadi sampai sekarang adikku sebenarnya kerja di Jakarta, tapi dia secara remote dia pasrahin HT itu tetap jalan di Jogja. Gitu. Jadi aku alihin ke adikku. Jadi bahasanya turning point-nya tuh dari mikir kita tuh punya uang jajan yang kurang gitu ya Mas ya. Ya, sesimpel itu sih. Sesimpel itu ya. Kita kayak motivasi buat dagang, motivasi buat nyewain HT, dari sesimpel hal tersebut ya Mas ya. Betul sekali. Tapi yang benar sih teman-teman, kayak kita harus punya beribu cara buat apa ya? Mandiri lah Mas bahasanya Mas, gak selamanya orang tua. Apalagi zaman dulu tuh bener-bener kayak mungkin di zaman dulu dapat cerita dari ayahku juga, gak banyak orang yang bisa kuliah ya Mas ya. Ya betul. Gak banyak banget, dan itu dulu termasuk mahal juga ya Mas ya biaya. Jadi suatu privilege ya Mas ya. Betul. Jadi kayak betul sekali. Kita harus nyari pemasukan sendiri, mandiri, dan segala halnya itu kita manfaatkan ya Mas ya. Yes, jadi kayak kenapa saat itu jangan saat itu deh, mungkin sekarang ya, udah sekarang nih, setelah lulus teknik mesin tuh kenapa malah jadi lanjutin berwirausaha? Nggak ada gitu kepikiran buat kayak ternyata dunia industri ini kayak menarik juga nih, apa kita nyemplung lagi nih gitu. Itu kenapa tetap malah ngelanjutin sampai sekarang gitu? Mungkin aku jawab dengan
kayak pengen-pengenannya dulu ya. Pengennya dulu. Pengen tuh ada. Kayak gini deh, simply ngelihat temen yang kayak dia naik pesawat kemana-mana dibayarin perusahaan. Itu kayak enak wow, banget ya. naik pesawat kan mahal ya. Kalau dulu gitu ya. Iya, dulu dibayarin perusahaannya. Terus kayak kalau udah apalagi udah berkeluarga nih, asuransi dibayarin sama perusahaan itu sesuatu yang sangat wah gitu. Wah banget benar. Sedangkan kalau kita yang sendiri nih, berusaha sendiri itu asuransi ya pilihannya dua, mau BPJS yang itu basic ya, atau asuransi swasta yang itu cukup mahal banget gitu. Iri-irian tuh pasti ada karena plus minus ya hidup ya, pilihan kan ada yang plus ada yang minusnya juga. Nah cuman makin kesini mungkin sih sedikit flashback ke belakang ya. Jadi dulu itu yang bikin aku tambah mantep buat bisnis itu sebenarnya lebih ke aku nggak pengen ninggalin Jogja. Oke. Ya, jadi dulu aku pernah KP di Jakarta. Niatku KP itu waktu itu bukan mau di perusahaan mana, bukan mau di industri mana. Cuman sesimpel aku pengen ngerasain namanya hidup di Jakarta. Oke. Ya. Hidup di Jakarta tuh gimana sih? Soalnya besok aku yakin sebagai anak teknik mesin itu pasti aku merantau. Nggak mungkin di Jogja. Di Jogja kan bukan kota industri ya. Benar. Ya, nah jadi mungkin akan merantau ke Jakarta atau ya mungkin ke luar Jawa sebenarnya. Tapi waktu itu aku milih ke Jakarta karena pengen merasakan atmosfernya sih sesimpel. Aku cuma 5 minggu di Jakarta dan unfortunately Jakarta tuh bukan buatku. Iya, simpel itu. Karena di sana orang-orang tuh pace-nya tuh cepat banget. Geraknya serba cepat, nggak kayak orang yang selama ini tinggal di Jogja kayak aku. Ya. Living santuy lah istilahnya. Jadi kayak slow living lah kalau zaman sekarang orang tuh bilangnya. Nah dari situ itu semester 7 kalau nggak salah. Dari situ aku harus menetapkan kalau aku harus cari cara gimana caranya aku punya penghasilan yang cukup tapi tetap tinggal di Jogja. Tahu sendiri UMR Jogja. Benar. Ya nggak bisa dibandingin ya Mas ya. Iya betul. Kalau maksain kerja di sini ya nanti susah lah. Jadi gimana caranya bisa hidup di Jogja tapi tetap bisa lebih dari cukup. Benar. Ya satu-satunya jalan sih kalau yang aku bisa capable itu jadi pengusaha gitu ya. Gitu. Berarti dulu sempat KP ya Mas ya, secara nggak langsung pernah nyemplung sedikit mungkin. Iya. Terus pernah kerja. Mikir karena bukan duniaku di Jakarta atau gimana, jadi kayak kita pengen tetap berwirausaha. Jadi sampai sekarang tuh berwirausaha. Iya, itu salah satu motivasi. Untuk tadi Mas, aku mau nanya tentang yang HT 10 jadi 40 pasang tuh berapa lama tuh? Yang nyewa-nyewain HT tuh dari 10 ke 40 pasang. Ya, saya berarti dari semester 3 lah kalau nggak salah. Semester 3 sampai KKN. KKN itu semester berapa sih? 8, 7 atau 6? Ya mungkin ya hampir 2 tahun ya. Hampir 2 tahun ya? 2 tahun ya. Dan itu frekuensinya kayak bener-bener setiap ada event kah? Nih nawarin gitu? Iya, jadi aku juga kayak ngiming-ngimingin mereka tuh dengan ya aku kasih diskon. Ya pasti. Lagi misalnya temen satu jurusan gitu. Bener. Kamu sama-sama anak teknik tak kasih lah diskon. Oke. Apalagi kan kalau mahasiswa memang cari yang paling murah kan. Benar. Dan simpelnya bisnis sewa itu kamu nyewain dia berapapun tuh ya itu jadi omsetmu full. Iya benar ya. Karena kamu nggak ada nggak ada modalnya. Iya. Paling maintenance aja sih. Iya, maintenance. Modalnya di awal doang. Di awal doang. Betul. Bener. Kayak gitu. Maintenance dan modal di awal yang cukup besar mungkin. Iya. Ya tapi bener-bener bisnis yang growth juga sih Mas, kalau misalkan dari 10 ke 40 ya, itu bener-bener kelihatan ya gitu. sih. Iya kan? Iya sih bener. Kayak aku penasarannya lagi cara ininya sampai kan itu lingkup teknik doang atau lingkup seluruh apa ya nih gitu. Di saat 10 gitu sampai 40 itu nawarinnya ke lingkup teknik doang atau kemana? Jadi waktu itu aku bikin Instagram ya. Bikin Instagram. Nah, dulu itu cara main Instagram itu kita mainan hashtag. Jadi hashtag sewa HT Jogja apa gitu. Nah, dari hashtag itu banyak dari univ-univ lain. Jadi bahkan dari kayak WO wedding organizer, dari IO event apa, nggak cuma anak kuliahan sih. Itu dapat dari Instagram itu. Jadi dapat dari Instagram ya Mas? Iya, jadi nggak di kampus ini doang. Oke, jadi saat itu memang media untuk promosinya lewat Instagram saat itu. Terus kan pasti di saat itu banyak banget struggle moment, kesulitan. Itu apa aja yang udah dialamin sampai saat ini gitu?
Mulai dari yang kuliah dulu deh, yang dari 10 sampai 40 HT itu. Itu struggle-nya apa aja? Oke. Awalnya itu menikmati, soalnya dulu tuh yang menjadi keunggulan tempatku sewa hati itu, aku mau nganterin. Oke. Kebetulan aku juga anak motor ya, aku suka Benar. motoran. Oke. Aku tuh pernah nganterin sampai Wonosari. Gunung Kidul tuh ya? Iya, Gunung Kidul. Waktu itu seneng. Senang. Ya, dapat klien kan, dapat duit seneng. Ya, awal-awal bisa mandiri menghidupi kan seneng banget tuh. Tapi ya bayangin aja 3 bulan, 6 bulan, setahun kayak gitu capek banget. Pasti. Capek banget. Dan itu tapi aku pertahanin sampai aku nyerahin ke adikku. Nah, waktu adikku udah ambil alih, adikku ini sih itu apa namanya free anternya itu dihapus, terus jadinya COD gitu. Gitu ya. Itu lebih masuk akal. Ya, itu salah satu ini sih, salah satu kesulitannya dari awal-awal merintis bisnis, karena itu salah satu ini daya tarik. Kenapa klien mau pakai aku, karena dianterin. Bener, nilai lebihnya di situ. Nilai ya, lebihnya Mas, di situ gitu. Itu kenapa customer waktu itu mau nyewa aku karena mau dianterin. Walaupun berat banget sih. Ya sih, emang kita harus berkorban untuk suatu yang lebih besar gitu ya Mas. Tapi lama-lama capek. Iya, benar. Nggak efisien lah kalau efisien ya. mikirnya Tetap tuh. harus ada inovasi baru gitu yang buat Ya. keuntungan kita juga gitu Betul, kan bahasanya. betul. Oke. Untuk selanjutnya itu kesalahan umum nih Mas. Kesalahan umum yang dilakukan tuh apa aja saat itu kesalahan umum Mas? Mungkin juga bisa dapat insight juga nih kita. Oke. Mungkin kalau dari HT ini nggak terlalu banyak kan. Kita lompat ke Carbonis Life sekarang. Coba ya, oke. Kesalahan umum yang biasanya ditemuin sama anak-anak teknik mesin kalau mau nyoba bisnis adalah mereka itu terlalu fokus ke namanya proses produksi. Jadi misalnya nih ada produk A gitu ya, mereka punya ide mau jualan produk A. Mereka tuh akan memutar otak gimana caranya bikin produk A itu biar perfect. Padahal untuk memproduksi si produk A itu ya modalnya besar, modal itu dari modal bikin barangnya dan dari tenaganya juga. Tenaganya juga besar pengorbanan. Ya, jadi sebenarnya nggak semua itu kita harus lakuin pertama. Jadi dalam bisnis itu kita itu cukup menjadi generalis kalau aku bisa bilang. Generalis ya, nggak perlu jadi spesialis banget. Nah, jadi kalian tuh nggak harus bisa memproduksi sesuatu itu sendiri. Misalnya di Carbonis Life deh, kita ada produk dompet gitu. Apa ya aku harus belajar ngejahit kulit, ngejahit karbon ke kulitnya? Kan enggak. Di luar sana sudah ada pengrajinnya. Nah, menjadi seorang pebisnis itu bagaimana kita bisa mendelegasikan itu. Jadi misalnya nih, aku lagi butuh pengrajin tas, ya aku cari pengrajin tas untuk didelegasikan. Ini Bapak bisa bantu saya untuk bikin tas? Bisa. Yaudah, jadi nanti jasa dari Bapak itu akan menjadi modal kita. Itu pertama produksi. Kedua misalnya ya, zaman sekarang bisnis selalu butuh namanya kreatif aset, pembuatan kreatif aset kayak misalnya bikin konten Instagram, konten YouTube. Kita nggak bisa nih editing video. Ya bukalah lowongan video editor, bukalah lowongan graphic designer. Jadi as a businessman itu jangan semuanya itu diembat. Kalau kayak gitu kalian bakal capek di satu titik itu dan cenderung stuck karena ya kalian terlalu fokus di titik itu doang. Nggak apa-apa sih punya satu spesialis, cuman ya lagi-lagi jangan terlalu mendekam di situ. Kalian harus punya skill untuk mendelegasikan tadi. Gimana caranya ngelempar ini ke orang itu, ngelempar ini ke orang itu. Benar-benar. Berarti secara nggak langsung kita juga belajar untuk leadership ya Mas ya? Iya betul. Jadi kayak manajemen juga. Nggak bisa semuanya itu sendiri. Iya. Benar ya. Jadi kayak kalau misalkan ada orang yang bisa, kita juga bisa ngedelegasiin, itu otomatis bisa berjalan lancar dengan komunikasi yang baik juga ya Mas ya? Betul. Nah, tapi kembali lagi ke masalah topiknya. Ini kita udah loncat ke Carbonis Life ya Mas ya. Dari yang tadi mahasiswa sewa HT sampai ke Carbonis Life sekarang. Di saat Carbonis Life itu pasti ada aja ngebahas komunikasi sekarang nih Mas. Oke. Ada aja masalah yang diakibatkan kurangnya komunikasi. Nah, cara Mas untuk meminimalisir hal tersebut tuh gimana? Jadi mungkin buat teman-teman yang belum tahu ya konteksnya, aku ini di Carbonis Life tuh co-founder. Ada co-founder satunya lagi.
Temanku, partnerku namanya Kausar, dia juga anak teknik mesin 15. Dan kita sama-sama ngerintis Carbonics Life ini dari 2018 akhir ya. Nah, sebenarnya yang namanya komunikasi itu wajar ya. Maksudnya ini kita ada dua otak nih. Sangat wajar ketika si A, aku misalnya itu punya tujuan yang A, misalnya A gitu, Kausar punya tujuan B gitu. Nah, selama ini sih gimana caranya biar bisa satu visi ya? Sebenarnya balik lagi, aku sama Kausar itu punya tujuan yang sama. Gimana caranya menumbuhkan Carbonics Life? Gimana caranya membuat Carbonics Life itu grow setiap saatnya, setiap bulannya, setiap tahunnya. Jadi mau kita punya pendapat A, B, C, ketika tujuannya itu sama, ya kita akan, kalau misalnya ternyata tujuannya Kausar ini misalnya lebih bagus nyatanya, ya aku akan, oh iya juga ya, aku akan mengerti gitu. Dan ketika Kausar sebaliknya, ternyata yang aku kemukakan itu lebih bagus, ya Kausar akan mengerti dan kita balik on the same track lagi gitu. Jadi balik lagi ke tujuannya. Ketika 2 founder, 3 founder atau lebih itu punya tujuan yang sama, itu pasti gimana pun nanti komunikasinya, ketika tujuannya sama ya insya Allah akan back on the same track lagi. Jadi kayak intinya tuh punya partner yang saling melengkapi itu penting ya Mas ya? Iya benar. Kalau di aku ini penting banget. Penting banget ya. Jadi komunikasi akan lancar ketika kamu tuh punya partner yang saling melengkapi. Betul gitu kayak. Oke. Berarti Mas ini mendirikan Carbonics Life itu berdua sama teman Mas tadi ya, Mas Kausar tadi ya. Nah itu strategi Mas berdua ini sampai punya bukan anak buah ya, bawahan lah bahasanya Mas ya. Kayak staff yang sangat amat banyak sekarang mungkin itu gimana Mas? Kayak menyusunnya, nyarinya dari mana, SDM-nya gimana gitu kayak. Jadi semua dikembalikan lagi ke kebutuhan. Jadi dulu staff pertama itu kalau nggak salah tahun 2020 atau 2021 itu waktu kita punya kantor pertama. Jadi sebelumnya Carbonics Life ya home base saja di rumahku, di kosannya Kausar gitu. Nah ketika itu butuh seorang, waktu itu banyak sih sebenarnya job desk-nya. Ya bantu sebagai admin, terus bikin konten Instagram juga, itu 1 orang. Dan waktu itu emang butuh karena aku dan Kausar pengen fokus lebih ke pengembangan lah istilahnya, lebih ke strategik. Jadi kita butuh orang yang apa ya istilahnya, dia itu mengerjakan pekerjaan harian gitu. Yang kalau aku sama Kausar disibukkan dengan itu, dicapekkan dengan itu, Carbonics Life nggak akan kemana-mana karena kita udah capek di situ. Jadi by kebutuhan aja sih. Dan ini ya by modal juga ya, ketika kita memang punya budget untuk menggaji, udah itu berarti udah saat yang tepat untuk kita insya Allah berani untuk meng-hire orang. Oke, dari yang tadi aku tanyain tentang SDM atau segala macam, itu kan pasti dari awal mulanya butuh ilmu ya Mas ya? Betul. Nah, ilmu yang Mas pelajarin selama di teknik mesin sampai jadi berwirausaha itu ada nggak sih Mas yang relevan gitu? Apa tuh Mas yang relevan tuh? Kalau ngomongin matkulnya satu demi satu ya di teknik mesin ya, mungkin secara nggak langsung sih nggak ada ya. Ada ya, benar ya. Cuman yang aku dapat banget itu mungkin lebih ke logikanya. Jadi apa ya, logika seorang engineer itu menurutku bagus untuk bisa diterapkan sebagai businessman. Pun aku dengar kayak bank itu juga suka nge-hire engineer karena mereka punya logic yang bagus. Jadi lebih ke pola pikirnya, mindsetnya, logiknya gitu, bukan literally matkul apa yang dipelajari ya. Jadi lebih ke logikanya, lebih ke mungkin matematika dasarnya, mindsetnya juga. Yang kayak gitu sih yang kepake. Jadi kalau ditanya kepake apa enggak, maksudnya sia-sia dong kuliah di teknik mesin tapi nggak maksudnya nggak jadi engineer, ya enggak juga gitu ya. Karena tetap selalu ada yang bisa diambil. Dan ya kalau di konteksnya aku Carbonics Life ini, aku ketemu sama partnerku juga di teknik mesin, jadi nggak bisa dipandang sebelah mata lah. Mesin. Jadi tadi secara langsung logiknya yang kita ambil ya Mas ya. Mungkin secara langsung soft skill untuk diri kita sendiri Mas. Iya. Cara berbicara, kepemimpinan, mindset, gitu kan. Sekarang ngomongin mindset nih Mas. Jadi kan
tadi Mas nyinggung soal mindset. Nah, gimana caranya menumbuhkan mindset pengusaha dari sejak kita di kampus gitu sebagai mahasiswa? Gimana caranya? Mungkin mindsetnya itu jangan dititik beratkan sama uang doang ya. Jadi kan pengusaha itu kan sering disangkut pautkan dengan sukses, kaya apa gimana gitu. Itu jangan, kita yang lebih penting itu punya istilahnya strong why. Kenapa kita pengen berbisnis? Setiap pebisnis aku yakin punya strong why-nya masing-masing. Nah, itu gimana caranya teman-teman mencari strong why-nya itu. Kalau aku tadi misalnya, mungkin strong way di teman-teman lain nggak masuk ya, kayak gimana caranya biar tinggal di Jogja tapi bisa kaya, ya berbisnis. Mungkin di teman-teman nggak masuk, tapi nyatanya itu yang jadi strong way-ku. Gitu. Alasan kuatnya kenapa? Nah, kan tadi udah cara membangun mindset atau strong way kita untuk berbisnis nih Mas ya. Ngomongin soal modal nih Mas. Modal pertama dan sumber daya pertama itu dari mana gitu loh? Kayak sampai bisa sebesar ini dari awal merintis tuh modalnya dari apa dulu gitu? Tak bagi dua ya. Modal pertama modal skill sama duit ya. Kita nggak bisa menghilangkan duit sih. Iya benar. Tetap butuh kan. Nyokong utama bahasanya. Iya. Kita mulai dari duit dulu. Carbonist Life itu aku sama Kausar ingat banget patungan kalau nggak 1,5 juta 2 juta. Jadi ya cuman 3 juta atau 4 juta. Itu untuk pengadaan pertama barang. Ya sekecil itu karena dulu kan kita juga masih kuliah ya, modal belum besar dan waktu itu tuh kayak ya kita masih kuliah gagal juga nggak apa-apa gitu loh. Kalau modal duit cuma segitu karena ya sesimpel nanti ketika barang ini kejual kita kan punya margin, punya profit, itu bisa digulung untuk belanja lagi. Jadi jangan berpikir di awal-awal itu bisa gajian. Take profit. Fun fact-nya aku sama Kausar itu gajian pertama di 2020. Jadi setelah 2 tahun, ya nggak sampai 2 tahun sih. Setelah setahun lebih kita jualan, itu baru gaji pertama dan itu pun cuma 1,5 juta kalau nggak salah. Gaji pertama kita banget. Yang kedua skill. Nah kalau sebagai anak mesin ya, konteksnya anak mesin itu mau nggak mau memang kita harus belajar di luar kelas. Ya. Zaman sekarang itu banyak banget e-course. Kalian bisa ikut seseorang di Instagram di jualan kelas ya, walaupun ada kelas yang mungkin aku bisa bilang ampas, tapi aku pun dulu belajar dari mentor yang aku ya ketemu aja di Instagram gitu, dan itu sampai sekarang aku bisa networking bagus dengan dia dan aku dapat banyak pun juga dari dia. Jadi harus belajar di luar kelas. Ya bisnis kan utamanya ya finansial, misalnya marketing. Kita benar-benar di mesin ini nggak dapat mindset sama sekali tentang marketing, dasar-dasar itu wajib banget belajar di luar. Benar gitu. Nah, ngomong-ngomong soal belajar di luar nih Mas, mungkin teman-teman mesin semua juga pada bingung nih Mas, cara gimana ngebagi waktunya. Bahasanya kan Mas kan masuk 2015 nih mesin, dan Carbonist Life mulai 2015 akhir lah. 2018 akhir. Nah, itu kan secara langsung Mas sudah tahun ketiga kuliah. Yang dimana itu bakalan ada skripsi, KKN, segala macam. Nah, dan Mas tadi notice untuk belajar di luar kelas. Nah, itu gimana cara bagi waktunya, maintenance kita buat tetap fokus untuk belajar, itu gimana Mas? Mungkin teman-teman mesin pengen tahu. Jadi ketika teman-teman itu punya tadi ya lagi-lagi ya, strong way, kalian tuh akan merasa punya energi lebih yang ya kalian akan ngerasa kok aku kuat ya kayak gini. Misalnya nih kalian udah capek pagi sampai sore kuliah, terus mungkin waktu itu udah ada skripsian juga, pagi sampai malam skripsian. Ya kalau kalian punya strong way yang cukup kuat, yang cukup fenomenal mungkin bagi diri kalian, mau nggak mau pasti kayak mungkin subuhnya, bangun subuh tuh kalian menyempatkan waktu buat belajar. Jadi kayak apa ya, mau nggak mau gitu loh. Mau nggak mau ketika kalian udah punya motivasi yang cukup kuat, rasa malas kalian tuh bakal kalah gitu. Jadi sebenarnya hidup kita tuh tentang gimana caranya ngelawan hawa nafsu sih. Ngelawan malas kita gimana. Karena aku yakin yang namanya waktu tuh insya Allah turah. Tidur tuh bisa dikurangin gitu loh. Ini balik lagi gimana caranya ngalahin malas. Sumpah.
gitu. Jadi kayak intinya teman-teman harus ngalahin malas sendiri kalau buat sukses ya Mas ya. Iya. Kita harus memang kalau di umur segitu ya harus berkorban ya Mas ya. Kalau Iya, misalkan betul. kita Masih banyak muda ya, lah. masih muda ya. Iya. Kayak kita bermimpi buat jadi orang kaya, orang sukses, tapi saat ini kita belajar aja kagak kadang. Iya, Kayak susah susah. juga ya, benar. Kayak emang harus Susah. berkorban. Iya. Pernah tuh Mas 2 jam sehari tidur pernah? Pernah? Tuh, bener ya? Ya, Berarti itu ini sih kalau itu karena kuliah sih sebenarnya. bener kan kayak kuliah Iya. kan? Ya kayak misalnya besok UAS gitu. Kalian mesti pernah wis kayak tidurnya jadi jam 3 karena Iya. sistem kebut SKS tuh, SKS. Itu kan karena kalian merasa ini kan punya strong way yang kuat Strong kan. mind. Aku nggak mau nilainya E gitu. Nah. Kalian jadinya mau untuk cuma tidur 2 jam bahkan mungkin nggak tidur. Nggak tidur bener ya? Iya, kayak waktu gitu. tidur mau bisa opsional menurut Iya, aku ya. Yang penting betul. pencapaian kita tuh berhasil gitu Iya. ya Mas ya. Oke. Tapi di saat itu ya Mas ya, pernah nggak sih Mas buat kayak ini pusing nih, duh kuliah belum, besok ada ujian misalkan, ada suatu tugas yang belum dikerjakan, kayak pengen ninggalin sisi yang kayak belajarnya itu, yang belajar untuk membisnis itu. Ah udahlah saya give up gitu. Pernah nggak tuh di saat itu? Sebenarnya sih kalau sampai pengen ninggalin enggak ya, cuman rasa kayak ragu. Itu pasti ada kayak dimana semua teman-teman itu kan mostly lulus ya cari kerja keterima. Dulu itu aku sampai punya kayak self warning kalau misalnya sampai 6 bulan atau 12 bulan gitu aku tidak menghasilkan di sini, aku ya realistis saja. Jalanku bukan di sini, aku ya harus cari uang dengan cari kerja gitu. Tapi dulu alhamdulillahnya bisa ketahuan Carbon Life ini kansnya ada, kesempatannya ada, peluangnya untuk peluangnya tuh ada. Tapi kalau ragu itu ada sih dulu. Benar dulu ada ya Mas. Iya. Tapi yang benar sih Mas, aku juga nggak kepikiran untuk apa ya, ide bisnis kreatif kan Mas, maksudnya ini ya. Kayak karbon dijadikan untuk kehidupan sehari-hari. Yang kita tahu kan karbon untuk bahan mobil, untuk yang teknik mesin ya. Umumnya gitu. Ya umumnya ya, untuk bahan mobil, helm, yang berbau-bau mesin-mesin gitulah. Ya, otomotif. Tapi kita jadiin buat yang kita biasa pakai sehari-hari. Bahkan semudah casing. Ya. Casing. Mungkin Mas bawa nggak nih sekarang nih bahan? Bawa nih. Coba kita review bentar nih. Produk dari Carbonis Life. Nih. Asik. Coba aku boleh megang nggak Mas? Boleh. Oke. Sebenarnya nih kayak nggak pakai casing justru ya Mas ya? Ya, kayak sangat tipis banget ya? Jadi yang kita jual itu dia tipis, ringan, sama lagi-lagi keren karena karbon gitu. Bener ya? Simpel itu. Karbon ya, bener keren. Ini akan jadi nggak ada harganya kalau orang nggak ngerti apa itu karbon gitu. Bener. Ya kan? Bener Jadi sih. misalnya kamu punya cewek gitu, misalnya nggak ngerti kan karbon. Biasanya cewek nggak tahu kan? Nggak tahu. Aku punya casing nih, habis beli baru berapa harganya ditanya? Sekian. 600.000. Loh, kok apaan kaget. lu? Mahal banget. Ini dari karbon gitu. Karbon apaan gitu. Jadi ketika dia nggak tahu karbon, ya nggak ada harganya produk kami itu. Bener. Jadi emang target pasarnya emang tahu karbon tuh apa gitu ya Mas? Dan itu sulitnya. Belum banyak itu. orang yang tahu karbon kan. Oke. Biasanya yang tahu itu otomotif entusias saja kan. Masyarakat umum banyak yang belum tahu. Jadi tantangannya Carbon Life itu di situ. Terus ini deh Mas, ngomong-ngomong soal pelanggan, Oke. customer segala macam. Aku lihat tadi itu sempat di salah satu e-commerce Carbonis Life. Oke. Kan itu ada beberapa orang yang emang mungkin gak sesuai dengan apa yang mereka ekspektasikan. Yes. Adalah beberapa komen bintang 1 bahasa itu. Nah itu cara Carbonis Life menanggulangi lah, menyikapinya itu gimana gitu loh. Oke. Jadi di Carbon Life itu kita punya SOP ya. Oke. Bintang di bawah 4, jadi 1, 2, 3 itu kita minta admin buat follow up. Jadi ditanya, Mas, barangnya udah diterima ya? Kalau boleh tahu kenapa nih kok bintangnya nggak 5, nggak 4, ya nggak 5 lah. Nah nanti kan dia pasti ngasih masukan. Nah ketika masukan itu kita bisa perbaiki. Misalnya produknya memang yang kita kasih cacat, ya kita retur. Kita ambil barangnya dia yang cacat tadi, kita ganti baru. Tapi ketika memang itu salahnya dia yang membuat dia ngasih bintang 1, ya kita cuman bisa reply di ulasannya tadi. Karena ada beberapa customer yang nakal. Benar. Jadi misalnya dia nerima barang, aku nggak tahu dulu itu kita punya bukti kan.
ngirim barang itu bagus barangnya, tapi ketika dia unboxing tuh pecah apa Pecah. retak apa gimana gitu, tapi dia nggak bisa ngasih bukti Buktinya unboxingnya. Jadi waktu itu kita banding di Tokopedia kalau nggak salah, ya kita yang menang karena kita punya bukti packingnya, dia nggak punya bukti unboxingnya. Jadi mungkin kayak dia mau dapat lebih gitu loh, mau dapat 2 produk mungkin. Ya sekarang customer seller pun juga ada yang nakal, Bener ya. hati-hati aja gitu. Kayak emang trikinya di situ sih mas. Ya. Tapi emang enakan jualan secara offline atau online sih mas? Kalau buat ini Oke. efisien gitu? Aku belum bisa jawab ya, karena Carbonis Life itu kita cuma pernah jualan offline tuh di pameran yang itu kayak cuma 3 hari. Jadi kita basicnya sekarang full online. Full online gitu Kita ya? ada di Shopee, Tokopedia, sama kita punya website sendiri, carbonislife.com. Oke, salah satu produknya nih mas yang paling best seller tuh apa? Casing? Casing, Tetap casing casing itu di sebulan itu bisa 70 sampai 75% dari barang terjual. Oke. Dan itu bervariasi ya? Maksudnya kayak itu sistemnya PO atau gimana? Jadi kita punya 2 casing. Ah. Yang satu ini namanya full carbon. Iya. Jadi dia tuh pure carbon. Yang satu namanya armor case. Armor case. Armor case itu jadi karbonnya cuma di bagian belakangnya aja. doang. Tepiannya itu dari karet. Karet. Jadi kayak casing pada umumnya, Casing dia pada nggak ringan, nggak terlalu ringan, nggak terlalu tipis gitu. Itu dia PO. Kalau yang ini full carbon ini Emang udah ada stok gitu? dia kita ready stock. Cuman kalau habis ya PO. PO lagi gitu ya mas, ya benar-benar. Oke. Kayak emang struggle-nya juga di itu banyak ya mas ya, online apalagi e-commerce gitu ya. Kan kita juga gimana ya, kadang sebagai seller tuh ngeladenin buyer-buyer yang kurang ngerti atau yang nakal lah bahasanya, pengen rating turun atau apa, itu kan ya kita kadang juga ada malesnya ya mas ya. Ya pasti orang kita udah punya bukti, jadi kayak alhasil untuknya kita yang menang gitu kan. Nah tapi Carbonis Life ini dibandingkan, ada nggak sih mak? Nggak, jangan dibandingkan. Aku belum pernah dengar soalnya dengan produk yang sama tapi dengan founder yang beda gitu loh. Maksudnya kompetitor gitu. Kompetitor. Jadi sebenarnya kalau kita ngomongin produk yang sama ya, misalnya phone case itu ada kompetitor. Adanya. Jadi kalau kamu nyari produk lain di e-commerce atau brand lain, ada brand luar namanya Pitaka, kalau pernah dengar. Pitaka itu dia spesialis casing sama aksesoris HP. Dan dia untuk casing HP-nya dari karbon juga. Nah, cuman secara brand dia konsepnya beda. Dia memang brand untuk aksesoris HP. Kalau Carbonis Life itu kan dia lebih ke fashion dan aksesoris secara umum ya. Kita jual dari yang casing, dari tas dari dompet. Jadi produk fashion dan aksesoris secara umum. Kalau si Pitaka tadi misalnya dia cuma jualan phone case. Gitu. Tapi kalau di Indonesia belum ada nih mas. Kalau yang konsepnya sama persis kayak Carbonis Life, dia jual produk fashion dan aksesoris untuk karbon itu belum ada. Belum ada ya? Iya, yang aku tahu ada di Amerika sih. Ya benar. Berarti ini salah satu emang bisnis kreatif nih bener ya. Ya. Idenya sih yang. Idenya mahal jujur ya, nggak kepikiran coba. Tapi next mungkin ada barang yang bakalan pengen dibuat lagi dari karbon apa selain tas, dompet, casing apa tuh? Kepikiran next gitu. Jadi kita tuh pengen tahun ini kalau bisa punya kayak divisi namanya prototype. Jadi kita pengen bikin barang aneh-aneh nih. Oke, aneh-aneh misal nih. nih asbab. Oh asbab. Terus ini apa namanya? Buat ngangkat gelas itu apa namanya? Ini apa? Aduh lupa, talenan apa sih? Bukan ya, talenan, ya itulah itu bukan. mau bikin itu. Terus kemarin udah sempat bikin tumbler. Oke, tumbler. Tumbler asik sih. Terus kemarin tuh sebenarnya pengen tuh waktu sebelum Ramadan ini bikin peci karbon. Oke, peci karbon. Itu bisa soalnya, itu doable. Jadi kan karbon kita bisa jadi tas, bisa jadi dompet, jadi peci juga it's not a big deal kan. Ya yang aneh-aneh gitulah, buat gimmick-gimmick aja sih. Kalau lagi-lagi ngasih tahu ke dunia, kalau carbon fiber itu bisa jadi produk-produk seaneh itu. Bener ya. Sendal karbon mungkin mas? Ya bisa jadi mungkin. Buat injek-injek gitu ya. Tapi nggak apa. Bener-bener. Nah, kan tadi ngebahas kompetitor nih mas, tapi di Indonesia kebetulan belum ada, mungkin next ada. Nah, itu cara marketing dari produk-produk Carbonis Life itu di mana mas? Oke, kalau marketingnya tuh ini kalau kita agak deep into marketing ya. Jadi Carbonis Life itu sekarang aku nggak tahu ini jelek apa bagus, tapi kita ketergantungan sama nama iklan. Ya, jadi kita tuh iklan di platformnya Meta, Instagram sama Facebook. Ya, jadi kita rutin iklan di situ.
Nah kalau kita misalnya matiin aja nih sehari itu kayak anjlok gitu. Anjlok, ya. Jadi untuk ngomongin pemasaran marketing kita pakai iklan. Iklan ya benar-benar. Pun kita tetap aktif di organik. Organik itu istilah non iklan. Jadi kita kayak bikin reel, story, bikin YouTube, TikTok itu namanya aktivitas marketing organik. Itu kita juga bikin karena kita udah ada tim, udah ada staff yang mereka bikin konten-konten tersebut. Jadi ya itu dari dua aspek tadi yang berbayar iklan dan yang organik itu kita hajar semua sih. Dan yang mungkin yang bikin susah adalah hal ini tuh sangat dinamis. Marketing itu sangat dinamis. Jadi kayak algoritma itu berganti-ganti, tren itu berganti-ganti. Itu yang bikin kita tuh harus selalu belajar kalau jadi berbisnis. Terutama kalau kita punya expertise di bidang marketing. Karena secepat itu perubahannya. Oke. Tapi yang aku lihat tuh menarik banget tadi di Instagramnya itu ada kayak dari Om Mobi ya. Oke, ya. Aku kan jujur Mas, aku tuh ngiranya dari teman-teman Carbonis Life tuh ya udah memang kayak bukan internal alumni yang ngebuat suatu usaha dan itu tuh lingkupnya daerah Jogja misalkan. Oke. Aku lihat Instagramnya, lah ini udah ada Mobi, Arif Muhammad segala macem. Wah ini mah udah kayak ya semoga go internasional nanti Mas ya. Amin. Ini udah lengkup Indonesia bahasanya gitu kan Mas. Dan itu mungkin salah satu jadi marketing ya Mas ya. Orang-orang dalam tanda kutip orang-orang yang berpengaruh dalam dunia otomotif atau apa beli itu sangat berpengaruh ya Mas ya. Iya. Jadi mereka ini Mobi, Arif Muhammad itu istilahnya kalau di marketing KOL. Pernah dengar nggak? KOL itu Key Opinion Leader. Jadi mereka bisa menggiring opini. Nah, jadi waktu itu mereka itu nggak ada yang kita bayar loh. Mereka bener pure beli gitu. Mereka pengen beli, tapi karena mereka itu adalah mereka, kita kirim gratis. Kirim gratis gitu ya. Jadi mungkin ya beruntungnya karena waktu itu produknya baru kita yang punya. Jadi mereka memang pengen gitu. Notice dan memang pengen. Kalau Om Mobi itu waktu itu memang aku yang reach duluan. Aku kenalin, aku punya produk ini, mau nggak aku kirimin aja. Dan waktu itu aku udah ngomong, Om nggak usah kasih feedback, maksudnya Om nggak usah harus bikin story atau apa, karena kan ini aku niatnya ngasih, bukan endorse apa kalau endorse saya nggak punya uang gitu. Alhamdulillahnya di post. Feedbacknya baik tuh ya Mas. Yes. Benar-benar kayak keren. Dan Arif Muhammad pun juga gitu. Waktu itu dia berencana mau beli. Tapi ya Arif Muhammad cuy, kita kasih aja. Langsung kasih aja gitu ya. Soalnya dia nge-post juga story. Itu mungkin salah satu titik yang dimana langsung meningkat gitu ya Mas ya. Di hari satu hari dan satunya dia Arif Muhammad story itu kita kewalahan. Gila sih. Bener-bener kita sangat amat berpengaruh ya Mas. Iya, betul. Gila keren banget sih. Sumpah kayak speechless gitu, kayak wah keren. Itu hitungannya beruntung sih. Beruntung ya, iya benar-benar. Bisnis itu juga disertai oleh keberuntungan ya Mas. Iya. Oke, benar. Oke, jadi mungkin kalau bisa diringkas dari awal sampai akhir, pembisnis itu dimulai dari niat dulu ya Mas ya. Jadi kalau nggak ada niat, nggak ada kesungguhan, nggak ada niat untuk belajar di luar kelas, maupun kita belajar di teknik mesin yang nggak pernah nyentuh soal bisnis ya Mas. Tapi kalau kita mau, pasti kita bakalan bisa. Pasti bisa. Kayak ya potong-potong waktu tidur dikit, oke lah ya kalau misalnya jadi sukses nih kayak worth it kan gitu kan. Dan ya mungkin semua itu harus butuh pengorbanan juga ya Mas ya. Oke, gitu sih kayak. Sekarang aku pengen minta motivasi buat teman-teman semua yang nonton nanti Mas. Apa yang bisa motivasi kita? Mungkin ada yang pengen jualan juga gitu. Ini quotes ya dari sikat Mas. Dari mentorku. Jadi dia bilang bisnis itu pasti gagal. Resikonya adalah berhasil. Jadi bisnis itu jangan dianggap motivasinya itu segampang tadi pengen duit, pengen kaya atau gimana. Kalian harus nemuin strong way yang benar-benar suitable sama diri kalian, yang kalian banget. Tiap orang beda pasti. Kalau aku kayak tadi, misalnya pengen tinggal di Jogja, pengen serumah sama keluarga, itu yang bisa bikin aku stay di sini, bisa bikin aku ngembangin bisnis ini. Karena tadi aku punya strong way berupa aku nggak pengen LDM sama istriku misalnya, nggak pengen jauh dari keluarga aku. Bener. Jadi itu temuin strong way kalian
yang benar-benar dari hati ya, jangan kayak cuman ngelihat si ini keren sih itu. FOMO, Jangan FOMO. FOMO itu berbahaya. Jadi kalau kalian udah bisa nemuin strong way kalian, insya Allah nanti kalian punya energi lebih lah untuk ya untuk belajar lah, untuk memulai sesuatu yang baru. Gitu sih. Berarti Strong way-nya itu penting banget. Bener ya, kata-kata hari ini find your strong way. Oke teman-teman, mungkin kita sharing-sharing session dari Mas Ais ya Mas ya, tentang carbon fiber, tentang berwirausaha, bakalan cukup sampai sini. Tapi teman-teman tenang aja, jangan lupa kalau misalkan pengen reach out lagi, cari tahu Carbonis Life itu apa, bisa follow Instagram mungkin ya Mas ya? Boleh. Carbonis Life gitu ya? Carbonis Life, atau nanti misalnya mau nanya aku pribadi, DM aku, nanti teman-teman editor bisa tampilin di layar ya. Boleh. Instagramku, nanti feel free aja kalau mau Free DM. banget ya. Nggak apa-apa. Oke teman-teman, mungkin itu ya teman-teman. Jangan lupa di follow, jangan lupa nonton podcast ini juga, karena next kita bakal ngadain podcast kewirausahaan kayak gini dengan narasumber yang gak kalah lebih keren. Pokoknya stay tune aja deh di Mesin UGM. Oke teman-teman, thank you for watching. Makasih Mas sudah datang. Nanti kita mungkin ada acara selanjutnya atau apa, bukber asik nih kan, asik lagi Ramadan kita gitu kan. Oke teman-teman, makasih udah menonton. Jangan lupa di follow Carbonis Life, dan kalau mau DM jangan sungkan. Ya, Oke, monggo. thank you.